Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Spice and Wolf episode ke-19 kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu pemulaian ya, persiapan dari si Lawrence untuk melawan si Amati ya, yang dimana kemarin Amati bareng sama si Holo itu ada di tempat, bukan tempat kejadian sih bahasanya, tempat pertempurannya mereka, yang dimana intinya kan tujuan daripada si Lawrence itu adalah untuk menjatuhkan harga daripada Pirit dan membayar juga beberapa Pirit sesuai dengan harga sebelum harga pasar sekarang itu kepada si Amati gitu. Dan ya feeling gue sih kayaknya si Holo pun juga kayak dia tuh kayak punya rencana something juga sih, feeling gue gitu kayaknya ya. Tapi kita bakal lihat nanti kayak gimana gitu. Jadi ya pertandingannya pun juga gue cukup penasaran sih apakah bakal berhasil atau tidak. Soalnya kan kemarin ada ada kemungkinan bahwa yang mesen Pirit ke si siapa tuh namanya Diana itu adalah bisa jadi adalah si Amati, tapi bisa jadi itu Holo juga, kita nggak tahu lah ya, makanya kita bakal lihat. Jadi ya langsung saja kita mulai untuk episode ke-19 dari Spice and Wolf. Oke, episode 19 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Soalnya kan demand dari Pirit nih lagi ini banget nih, lagi naik banget. Permintaan malah jadi semakin tinggi. Jadi emang tunggu waktu yang tepat itu loh sebenarnya. Oh, terus stay itu dia. Oke. Iya, jadi pada beli-beli semua. Oke. Dan hati serigala tak kasat mata. Itu kayak menggambarkan iya. そうなれ奴は即座に財産を切り崩して残りの銀貨40枚をひねり出し、見事に契約を完遂しちまうだろう。 Ditepung ya. 信用売りの毒が効果を Racun dari penjualan kredit mulai. Oke, racun dari yang kontraknya mereka berdua atau kontraknya si MC sama Diana. Oh, harga terus naik coy. Ya dia nunggu utusannya Diana dulu nih. Siapa utusannya Diana coy? Enggak ada, feeling gue sih Holo kayaknya. Tapi dia kehilangan, iya, kehilangan Holo. Jadi dia nggak boleh kehilangan ini kan, yang diincar sama Lawrence nih, nggak boleh kehilangan Holo. Sudah memintanya. Oh ya Diana nih, si Diana di mana? Nungguin Diana ya. Oke. Gak feeling gua Holo kayaknya yang beli. Oh, 1000 koin akan sebanding dengan kerugiannya dia kehilangan Holo.
アマーティか。いくらだ。値動きはどうなる。すいません。ちょっと通してください。 Oke. また買いが入ったぞ。 Oh, jadi meskipun ada yang ngejual tapi akhirnya terus naik lagi. Jadi ini para mereka tuh pada nunggu waktu pada saat harga lagi bener naik banget, coy. Oh, mereka punya ini. Jadi mereka tuh bener lagi nungguin harganya paling pol banget. Tadi yang ngejual itu bisa dibilang gaduh dengan pirit. Ah. Oke. 値上がりしてくれなくちゃ困る。身が増えてきた。俺は買うぞ。ここが踏ん張り時だ。なかなか下がらんな。アマーティは500枚分の大鉄鋼をロレンスから買ったが、現物じゃなく証書で持っている。Yang dia punya hanya kontrak bukan harga asli. Oh, jadi harga kontraknya, Cok. Bukan barangnya. Oke. Dia bisa dijual jika harganya turun. Oke. 相場が下がって本来の石ころ程度の値段に戻ったら銀貨500枚で買った証書も紙くず。 Iya. Karena istilahnya jadi itu ini kontraknya ini jadi gambling. Jadi mereka itu harus tuker-tukeran momen ini. Karena nanti kontrak ini kan 500 kredit ini kan adalah nanti bakal seharga pirit. Jadi kalau harga piritnya turun, kontraknya bakal sia-sia. Bukan piritnya ya yang jadi bahan ininya. Oh, nyari Holo itu. Enggak, feeling gue si Holo itu kayaknya yang kontrak sama Diana. Iya, ini soal kalau masih udah peaknya selesai sih. Apa harus jual? Iya. Ah. Oke, berarti dia ngejual semua asetnya nih ya. Aset yang apa? Bisa, iya bakal anjlok. Tapi masalahnya udah nahan dikit tadi supaya harganya nggak terlalu naik-naik banget. Jadi seberi memberikan waktu lah kepada Diana. Oh ini 250 koin piritnya. Ya bukan si Diana, ini yang ngejual pirit pakai terigu. Iya, jadi ini 250. Oh, udah mau jual-jual lagi. Oh, ada pembeli borongan lagi, naik lagi terus harganya. Jadi meskipun udah sebelumnya jual, tapi nggak bisa. Mau nggak mau harus nunggu Diana, iya. Ya dong, gimana deh? Sulit. Iya, jadi nggak bisa jatohin. Iya, harus nunggu Diana nih, percaya Diana. Tulisannya Diana siapa? Oh, ini yang dia ngasih bujangan ya. Ah. Ya di mana Diana? Oh ini. Oke. Pesan dari Diana. Gimana? Gagal. Ya.
Sulit ya. Jadi dia gagal yakin. Soalnya kan dia ngejual ke pihak lain, terus dia gagal yakin pihak lain untuk ngejual ke Lawrence. Ya kayak itu feeling gue kayaknya Holo kayaknya atau siapa ya? Iya udah ya. Ya aduh gimana nih soalnya. Iya udah selesai ya. Tapi dia ngejual kan? Lu lihat depan dulu itu siapa tahu harganya berubah. Oke. Oke, let's go. 金儲けの神様は祈っている奴のところに来るのではない。諦めの悪い奴のところに来てくれるのだと。Gila, let's go. 私はだから。Oh, oke. 主人に言われました。それをロレンスさんの前で言ったらぶっ飛ばされると。Jadi sih itu percaya, Pak. Iya. ぶっ飛ばしたい。Iya. 思い切り殴りたいよ。自分もな。 Nah. 忘れてたよ。 Tapi siapa orang itu ya? 得てして信じられないような希望的観測をするやつばかりだ。そして俺もその一人だってことを。商人は計画を立て、予測をし。 Membandingkan semuanya dengan fakta. Ah, itu dia. Oke, lah dia bapak lagi risk banget nih anjing. Tapi gimana caranya? Soalnya piritnya udah kagak ada. Jadi kalau mau dijual harus perlu 400 senilai 400 perak itu. Dapat dari mana dia pirit seharga 400 perak anjing? Beli dari Holo atau dari itu? Ah, itu kode ternyata. Rumor gula ya. Oke. Oh, halo. Iya, dia nunggu itu ternyata. Iya, jadi si Holo itu nunggu momennya si Lawrence itu kejual, dia kejual juga. Tentu dia itu tentu yang ngekontrak sama Diana. Iya. Tapi gimana tuh hubungan dia sama si itu? Oh, sudah ngejual. Iya, langsung momen unlock-nya nih. Atau emang sengaja ya? Oh enggak, dia nggak tahu. Iya, dia nggak tahu coy. Gila, agak kasihan sih sebenarnya gua sama si ini ya, sama si dia Amati ya. Karena ini orang itu bisa dibilang kayak ya udah gue coba pengen mencoba demi orang yang gue suka gitu. Iya, tamparan mental sih. Bahasa kayak dijebak sama serigala literally anjing. Iya juga sih. Oh, dia marah sama apa? Oke. Jadi dia tuh kayak marah sama si Amati karena Amati ngomong sesuatu kayaknya. Gue penasaran apa itu.
Makanya kapan itu sampai milih sama sama Lawrence lagi. Berarti emang amati juga salah ya. Sih kalau menurut gue ya 本当に分かっておるのか？分かっている。つもりだ。 gak tahu アーテ deh ィとの契約をどうこうするという。完全に俺の tentang 評価を ego. そうだろう。要は、お前を信じていなかったということが最大の問題点だった。白い羽を刺して、ディアナさんから大鉄鋼を買ったのは自分だと知っていた。 Ah, oh iya. Itu kodenya. ディアナさんからの大鉄鋼を受け取った。 Oh, dan 5 piritnya. Oke. アマーティが石を売ったとき、あれはお前の罠だと思う。 Iya, jadi saya semua depends ke Lawrence sebenarnya ujung-ujung. 俺に勇み足を踏ませる罠。それにああやって価格が釣り上がれば、俺はアマーティに渡す分の大鉄鋼を高値で買わざるを得ない。お前が完全にアマーティの側に回ったと思う。 Ah, でも違った。あの時お前はこういった売買に詳しくないアマーティを焚きつけて売らせたんだ。 untuk menjual sebagian. Ah. 十分な在庫を手にしているから、さっさと売り浴びせをしろと俺に伝えていた。 Iya, itu gitu. Itu ya Lawrence itu ya kode aja sih tapi ya. Berarti sebenarnya ada di Lawrence sebenarnya ya. Dia percaya sama Holo apa enggak? だ Hmm. が、あれは俺が怒りやすいようにと用意してくれた。 Oh, ini semua dijelasin semua nih ya. の時階でまあよい続き Oh, jadi dia tuh gak kemana-mana, dia masih di lantai 2 ternyata. Yang masih Lawrence ngambil kontrak. 本心をあるがまま言えと。互いに怒鳴り合った方が早く問題が片付くと。 Ah. Jadi berantem ini emang mempererat kembali lah ya. 最後で俺に謝ったのはあれを拒絶だと思った。でもあれは我に返ってだったんだ。 Iya, karena dia marah karena dia tahu bahwa Lawrence itu ini. 休むに似たりとはこのことじゃ。わっちの苦心を何もかも台無しにしよって。アマツさえわっちが主の敵に回っておったじゃと。その上妙に若造との契約に執着しよって。 Bocah itu aja. のは確かにほんの最近。 Masa Diana. それでも Boleh bocil soalnya aku Diana sih. Amati. ができていたと思う。それはわっちの思い込みだったのかや。 Jadi emang si Holo pun juga dia emang gak gimana-gimana sama Lawrence. Oke, Lawrence, jujur 俺は please. お前と旅を続け。 Let's go. Aduh bagus aja emang ceritanya aja gak bohong gue. The best aja Space and Wolf ya. Aduh kalau kayak gini mereka HP tamat gak sih meskipun 商売に明け暮れてきた。 remake-nya mungkin kayak secara animasi gak gimana-gimana ya, tapi だからそれ以外のことには kalau udah kayak gini sih harus sampai tamat sih. でも俺はお前と旅がしたい。 主の Aku ini apa bagimu Nani yang pertanyaan sebelumnya? Apa Lawrence? 言葉ではとても言い表せない。 Sesuatu yang berharga. なんじゃその Oh, jadi saya 俺 kayak が聞いた干し肉が好きだろ。 tidak sesuatu yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Gila. こっちも一つ聞きたいことがある。んどうやってディアナさんから大鉄鋼を買い付ける約束を取り付けたんだ。 Itu dia. わっちゃ若造から逐一知らされる話で主がやろうとしていたことはほぼ分かっておった。それについてはよくもまあ思いつくものじゃと褒めておこう。でディアナと言ったか。わっちゃ別の目的で行ったに過ぎん。 Tujuan yang berbeda. 場所は手紙の匂いから分かりんす。あの強烈な温泉臭い場所には難儀したがな。わっちゃこう言った。ヨイツはまだどこかにあるかもしれん。主に伝えてくれ。 Ah. この子娘、わっちの頼みを無下にしよって。そうなのか。恥をさらして事情を話し、
もう少しで頼みを聞いてくれようというところに主が来た。 Oh, jadi dia di saat yang sama masih di situ si Holo. ごめんください。それであの小娘いらぬ策を巡らせたんじゃ。 Oh, itu di luar 主の dugaannya. 見極めればよいと知った風な口を。はい、それでは失礼します。 Gila, itu di luar dugaannya apa di luar dunia Holo ya. 頑張って。 Karena dia berpihak ke ini. しっかりとこの耳に入って。 Iya. Oh, dia denger juga. あるのですが、なんなり。異教の神々とが Iya. つがいになったという話はあるのですか。 Oh, let's go. たくさん。 Oh, makanya shotnya ke sini. 神がつがいになった。 Damn. Iya. 主がその気ならバッチはか Iya. あの代わり優しくしてくれれ。 Gila. なんてな。あの小娘と話した後じゃ。 Enggak. Maksudnya itu emang udah ya, itu trigger aja lah. あの小娘人ではないと気がついたか Oh, ら bukan manusia. Wait, what? 部屋にたくさん羽が落ちておったじゃん。 Oh. Oh, dia そうなのか。 creature juga. よりもでかい鳥じゃ。それが旅 Oh, dia burung ya. 長い年月をかけて共に教会を。いつまでも年を取らぬ小娘。ゾウは Oke. Di kill si pendetanya bagaimana? Kan pendeta kan bahasanya ya, pendeta gereja. Jadi ya pastinya dia diincer gitu. Sorry. 故郷に帰りたい Ya diincar sama apa gereja. くなっていても Maka dia sembunyi di situ. Oke. 人は派手なことをするな。ああ、すごいな。 Ini sama keluarganya ya. どちらも行くかや。そうだな。わっちゃあの人形のように情熱的な Membara. Bentar. Oke. 酔った勢いがあればなんとかなるかな。主まで酔ったら誰がわっちを解放するんじゃ。このたわけ。 Hmm. Oke. Habis lah ya. Lah bagus coy. Ya berarti saja emang Holo itu emang dia tuh sadar gitu bahwa apa yang dia ucapin itu udah keterlaluan waktu pas di episode yang mereka berantem itu. Makanya akhirnya setelah itu dia play along dengan Amati itu karena ya udah, dan dia bilang tadi kan bisa dibilang dia tuh sakit hati atas ucapan daripada si Amati kan. Nah, kita nggak tahu tuh ucapan apa tuh ya. Nah, dari situ akhirnya mungkin dia udah kesel jadi gua nggak bisa nih sama si Amati, mereka sama Lawrence saja. Udah kira ya apa dia tuh bikin rencana tuh untuk apa namanya gak bantuin Lawrence, tapi ya itu tadi semua itu bertumbuh pada Lawrence-nya, apakah dia itu mau percaya sama Holo atau ya gimana.
Na na na, sana sana liru. Gadis gereja dan pemuda penggiling. Oke, ini yang kayak di opening tuh, opening lagi tuh ya, yang ada cewek sama cowok itu juga yang nginiin selimut. Nah, itu kayaknya kita bakal masuk ke arc itu tuh. Jadi tadi untuk episode ke-19 dari Spice and Wolf. Ya, tadi untuk episode ke-19 ya dari Spice and Wolf. Jadi episode yang bagus sekali ya. Jadi di sini mereveal semuanya dan kemenangan bagi Lawrence lah ya. Dan ternyata bisa dibilang rencana tersembunyi dari si Holo ya. Jadi ternyata jadi pertama-tama tadi kan melanjutkan ya pertarungan di antara Lawrence sama Amati, yang dimana intinya adalah kan di hari ini ya, di hari H ini harga pirit itu bakal naik banget gitu, dengan cara banyak orang yang demandnya itu tinggi. Jadi banyak orang yang pengen beli harga pirit gitu. Jadi bahasanya itu kayak buat naikin harganya terus melambung tinggi gitu. Makanya ada yang pengen beli, 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 itu terus menerus gitu ya. Nah itu harga pirit itu yang terus, kalau misalnya orang terus beli harga akan naik terus lah. Nah si Lawrence itu pengen nungguin ya, tujuannya Lawrence ya, sebelum nungguin itu tujuannya Lawrence itu adalah untuk menjual pirit supaya harganya anjlok. Jadi pada saat harga lagi naik itu tuh nunggu the right moment untuk ngejatohin harga pirit. Nah itu yang yang terjadi gitu. Jadi itu yang diinginin sama Lawrence. Nah makanya kenapa si Lawrence ini perlu pirit dari Diana. Jadi Diana kemarin kan di episode kemarin si Lawrence kan ketemu sama Diana tuh. Nah dia tuh pengen beli pirit. Nah tapi si Diana bilang bahwa dia tuh sudah menjual piritnya ke seorang yang lain. Nah tapi Diana bakal janji lah bahasanya untuk meyakinkan si orang tersebut untuk menjual piritnya ke Lawrence. Ya kayak gitulah. Jadi si Lawrence ini udah panik banget nih karena harganya terus melambung tinggi banget. Tadi dia sempat ngejual beberapa pirit kan tadi, dan pirit yang pertama gitu kan itu untuk menurunkan sedikit harganya, tapi akhirnya tetap balik lagi stabil. Jadi bisa dibilang usaha dia tuh udah sia-sia banget nih. Tinggal nunggu Diananya aja nih, utusannya itu. Ini bener mau dijual nggak nih bahasanya piritnya dari dia. Dan ternyata tadi kan waktu pas utus saya datang langsung kaget kan si Lawrence, kayak ternyata yang pembeli yang sebelumnya sama Diana itu nggak mau menjual piritnya ke Lawrence. Jadi Diana gagal untuk ngeyakinin untuk ngejual piritnya dari yang pembeli sebelumnya ke Lawrence. Langsung ngedrop gitu kan. Terus kayak dia nyerah gitu. Terus kayak dia ngeliat ke Holo gitu ya. Ya gua gak bisa dapetin Holo gitu. Jadi saya kayak nyerah kayak gitu. Langsung ya si MVP dari episode ini, yaitu adalah si Bocil ya. Si Bocil yang dari tokonya si temennya MC, temennya Lawrence itu langsung, emang kamu kenapa kamu menyerah gitu kan? Aku sebelumnya juga suka sama Holo, tapi kalau misalkan aku bilang kayak gitu nanti aku dipukul, dihajar sama si Lawrence. Jadi maksudnya pengen ngebuktiin, pengen ngasih tahu bahwa si temennya itu sekaligus dia dan pandangan orang-orang itu bahwa Lawrence itu peduli banget sama Holo. Kalau mau nyerah begini aja gitu loh bahasanya. Nah, pada akhirnya si Lawrence kembali bersemangat lagi dan dia akhirnya menyadari kode dari Holo. Jadi ternyata Holo itu sudah ngasih kode, dan kodenya itu adalah yang ada 3 bulu burung, yang dimana itu adalah bulu yang sama seperti yang ada di ruangannya Diana. Yang bisa dibilang itu adalah kode bahwa nih gua nih yang beli piritnya, lo maju sana jual, nanti gua ngikut, kayak gitu bahasanya. Dan langsung tadi kasih Lawrence dia percaya akan hal tersebut, langsung dia maju sambil senyum, aku pengen jual. Set, di saat bersamaan si Holo juga ngejual juga. Langsung harganya mentok di sana, anjlok setelahnya karena banyak yang ngejual-jual lagi kan. Jadi istilahnya ya harganya stuck di sana, dan akhirnya yang ngeberhentiin itu adalah Holo sama Lawrence. Dan baru akhirnya si Amati itu langsung ya kalah di pertandingan ini. Dan intinya tadi itu sebenarnya pertandingan itu pertandingan kontrak. Jadi racun tadi ya, racun dari kontrak kreditnya itu sebenarnya menjadi bahaya untuk mereka berdua. Dimana racunnya itu adalah tadi yang dijelasin ya sama si Grad apa itu namanya, pokoknya si temannya si MC, bahwa yang terpenting itu adalah harganya, itu harga kontraknya. Jadi misalkan kan sekarang harga daripada pirit itu kan Lawrence itu punya kredit sama Amati itu sekitar 500
500 koin perak Pirit gitu. Jadi Pirit seharga 500 koin perak. Ini adalah kontraknya. Nah, barangnya itu sebenarnya gak mesti harus ada hari ini. Kemarin kan gue ngiranya harus ada pas hari H kan. Gue pikir kayak gitu. Tapi intinya bukan, bisa dibilang masih bisa besok hari. Jadi kita tinggal ngambil beli beberapa Pirit dan akhirnya kita jual seharga 500 kredit itu kan. Tapi harga itu di kontraknya, yaitu adalah kontraknya ini bakal berharga atau tidak tergantung daripada harga Piritnya melonjak tinggi atau Piritnya anjlok. Kalau Piritnya anjlok, Lawrence menang. Dimana ya itu bakal cuma jadi selembar kertas, dimana ya Pirit gak bakal berharga lagi. Jadi mana ya ujung-ujungnya 500 koin perak itu bakal bakal ya udah aja gitu sama Piritnya, jadi kayak nggak berharga. Kalau misalkan harga yang melambung tinggi, baru akhirnya Lawrence yang bakal kerepotan karena dia harus ngambilin banyak Pirit, terus kira dia harus ngasih Pirit seharga 500 itu bla 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 gitu kan. Jadi bisa bilang emang itu jebakan. Jadi jebakan itu adalah di kontraknya itu tuh sebenarnya bakal berharga atau tidak tergantung daripada harga Piritnya. Makanya duelnya itu sebenarnya di penjual sama pembelian tadi. Makanya jujur aja ya, secara setup, secara eksekusi pun menurut gue bagus banget gitu cara cara mereka mengeksekusi pertarungannya di sini dengan berbasis mereka kan pedagang dan pertarungan itu bergantung pada harga jual dan harga beli dari barangnya gitu. Jadi harga itu dibuat melambung tinggi, tapi gimana cara untuk nge-cancelnya adalah dengan ngejual lebih tinggi lagi. Jadi akhirnya ya biar harga itu anjlok gitu. Jadi bahasanya ya nurunin harga daripada Piritnya itu. Gila aja, maksud gue secara pertarungan sih keren banget sih kalau menurut gue, sesuai dengan tema daripada Spice and Wolf tentang pedagang. Itu keren sih. Dan ya menurut gue, meskipun kalau menurut gue tetap masih kasihan sama si Amati, karena menurut gue ya Amati itu cuma orang yang peduli sama si Holo. Meskipun ya emang salah dia ngerebut si Holo ya dari Lawrence. Tapi ya maksud gue ya itu tadi, dia cuma terlibat sama orang yang akhirnya emang cuma lagi berantem ya, pasangan lagi berantem dan dia ada di sana untuk ngerebut gitu. Jadi bahasanya kayak pelakor tapi di saat yang kurang tepat gitu. Jadi kesannya jadi kayak bahasanya kayak gini lah, ada suami istri berantem nih. Terus akhirnya lu tiba-tiba ada orang A yang akhirnya berusaha untuk ngerebut istri lu gitu. Istri lu dan akhirnya pengen ngerebut dia dengan cara ya misalnya caranya beginilah kalau di anime ini gitu, cara ngejual dapetin 1000 perak itu kan. Jadi dia kayak gitu. Jadi emang si Amati pun yang dilakuin salah gitu, tapi emang ya itu tadi dia masih muda gitu, dia terpengaruh ya bahasanya sama cewek gitu. Emang penyakit ya wanita itu, dan ini membuktikan sekali lagi kata-kata daripada yang sebelum-sebelumnya, di mana ya cewek itu bagi pedagang itu adalah ya suatu hal yang sangat mendorong ke belakang pedagang, karena ya kita ini salah satu buktinya di mana ya cewek itu adalah racun di sini untuk para pedagang gitu. Maka tadi si Amati pun ketipu sama Holo anjing. Maksudnya kalau emang Holo itu mau sama dia ya dia pasti bakal menang itu. Karena kan Piritnya sama Holo. Kalau Holo berpihak kepada Amati selesai. Tapi akhirnya tidak kan. Ya, Holo berpihaknya ke Lawrence. Emang mereka tuh berantem aja sebenarnya. Tinggal nunggu momen aja supaya menang dan ya udah. Holo baikan lagi sama Lawrence. Tapi ya yang sakit hati adalah si Amati. Jadi menurut gue itu tadi, Amati masih muda. Jadi kalau menurut gue ya udahlah, gak usah deket-deket cewek dulu, perkaya diri dulu ya. Holo Amati. Maksud gue lu terpengaruh sama literally si Holo ini jadi wolf sekarang ya. Jadi emang jadi serigala nih dia. Berbahaya sekali untuk sacet nginginin cowok gitu ya. Amati salah satu korbannya gitu ya. Tapi emang ya menurut gue emang ya cocoknya emang si Holo sama Lawrence. Dan ya itu tadi, emang mereka tuh berantem aja dan akhirnya Holo si Amati datang di saat yang salah aja sebenarnya. Kalau misalkan dia nggak ngerebut Holo aja menurut gua dan nunggu mereka kelar itu si Holo sama Lawrence, ya menurut gua nggak bakal terjadi tuh apa yang terjadi sama Amati. Tapi kalau menurut gua ya kasihan juga Amati, karena Holo pun juga play along juga gitu. Dia pun juga play along juga dan ya dia membohongi Amati juga. Jadi ya Amati akhirnya gue yakin kayak Amati bakal jadi try wannabe Sigma gitu ya. Jadi kayak apalagi dia sering-sering minum alkohol tuh ya di bar. Jadi kayak dia bakal jadi kayak aku tidak percaya lagi sama perempuan gitu, aku pengen jadi Sigma gitu. Si Amati OTW Sigma aja gitu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi si Lawrence sama Holo baikan dan tadi jelasin semua ya terkait dengan isi hatinya si Lawrence berkaitan sama dia yang awalnya nggak percaya sama Holo ini. Dan bahkan tadi ada salah satu fun fact
dimana yang kontrak yang di penginapan itu ternyata bukan kontrak sih, yang catatan yang di kontrak itu ternyata si Holo itu ada di lantai 2. Jadi kalau misalkan si Lawrence itu nggak pergi dari penginapan itu, dia naik ke lantai 2, mungkin bakal clear. Jadi mungkin masalahnya bakal clear gitu. Tapi di sini kan akhirnya Lawrence waktu itu setelah dapat kontrak itu dia langsung pergi kan, langsung kabur dan malah ketemu sama temannya. Jadi nggak ketemu sama Holo. Kalau misalkan dia ketemu sama Holo di momen dia naik ke lantai 2, mungkin semua masalah bakal clear dan mereka bakal bareng-bareng kayaknya bakal ngehentiin Amati. Tapi tadi kalau kayak gitu bakal nggak greget ya, malah jadi kesannya jadi dua orang dewasa melawan anak muda gitu. Jadi kayak kesannya jadi aneh. Kalau menurut gue malah jadi bagus karena di sini Amati yang anak muda gitu ya, berusaha untuk memperjuangkan cintanya dia meskipun ngerebut cewek orang, tapi ngelawan orang dewasa gitu. Jadi kayak seru gitu istilahnya. Dan tadi gue juga cukup penasaran sih kata-kata apa yang diucapin sama Amati yang dimana itu nyakitin kata-katanya Holo. Itu mood gue juga cukup penasaran sih itu kata-kata apa itu sih. Mungkin nanti di episode berikutnya atau mungkin lu yang tahu gitu ya bisa komentar di bawah. Tapi gue cukup penasaran sih kata-katanya apa. Tapi ya seru banget dan ya gue penasaran nanti berikutnya bakal kayak gimana. Oke, jadi sekian ya untuk episode ke-19 dari Spice and Wolf Remake. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, nyalakan juga notifikasinya sampai pada video kita episode ke-20. Sekian, terima kasih.